Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Bariro, NIM T2018-7084 dari Matematika 3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang definisi homomorfisme. Pertama, definisi 5.1.1. Misalkan G dan G aksen grup. Pemetaan P dari grup G ke grup G aksen dinamakan homomorfisme grup apabila P kali AB sama dengan P kali A, P kali B untuk setiap A, B elemen G. Perhatikan bahwa AB pada ruas kiri merupakan operasi biner pada grup G, sedangkan P kali A, P kali B merupakan operasi biner pada grup G aksen. Contoh soal, diketahui Z merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat, maka himpunan kosong dari Z ke Z dengan himpunan kosong kali A sama dengan min A. Untuk setiap A elemen Z merupakan homomorfisme. Yang kedua ialah definisi 5.1.2. Misalkan P dari grup G ke grup G aksen homomorfisme grup. Yang pertama, P dinamakan monomorfisme apabila P injektif. Yang kedua, P dinamakan epimorfisme apabila P surjektif. Yang ketiga, P dinamakan isomorfisme apabila P bijektif. Yang terakhir, P dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G aksen. P dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G aksen dan P bijektif. Cukup sekian. Selanjutnya adalah definisi kernel. Diberikan G yang memiliki peta di G aksen yang merupakan homomorfisme grup, maka kernel dari P dinotasikan dengan ker P. Didefinisikan sebagai kernel P sama dengan P inverse E1 dan X elemen G di mana Px sama dengan E1 dengan E1 merupakan identitas di G1. Contoh, diberikan homomorfisme grup Z ke Z8 dengan definisi Px sama dengan modulo 8. Kernel dari P sama dengan X elemen Z di mana Px bernilai 0. X elemen Z di mana X modulo 8 sama dengan 0. X elemen Z di mana X sama dengan 8N dan N elemen dari Z. 8N di mana N tadi merupakan elemen dari Z. Maka kernel dari P adalah 8Z, sehingga semua bilangan yang berkelipatan dari 8 merupakan kernel dari P. Sekian dari kita akan membahas teorema pada kernel. Teorema ketiga bunyinya diberikan G ke G1 homomorfisme grup, maka P fungsi injektif jika dan hanya jika kernel P sama dengan E atau beranggotakan E. Nah, kita perlu membuktikan teorema di atas karena kan teorema memang harus dibuktikan. Nah, coba kita buktikan. Nah, jika diketahui P fungsi injektif, ingat fungsi injektif adalah fungsi satu-satu di mana setiap domain memiliki satu kodomain. Nah, ambil sembarang X adalah elemen dari kernel P, artinya Px sama dengan E1 ya. Px sama dengan E1. Kemudian ini berakibatkan Px sama dengan P E. Karena apa? Karena itu fungsi injektif itu tadi, karena fungsi injektif itu kan satu-satu. Nah, jadi karena P injektif, karena P injektif berakibatkan X sama dengan E. Nah, sekarang sebaliknya,
jika diketahui kernel P sama dengan E atau dengan E, akan dibuktikan P fungsi injektif. Nah, jadi kita ambil sebarang B dengan elemen G sedemikian hingga P A sama dengan PB. Nah, kita akan menunjukkan bahwa apakah A sama dengan B. Tentu nanti pasti hasilnya sama ini. Nah, kita perhatikan bahwa P A B inverse sama dengan P A kali P B inverse. Nah, kita tahu ini berdasarkan sifat distributif perkalian. Nah, kemudian sama dengan PB dikali PB inverse sama dengan E1. Nah, karena seperti itu, jadi A B inverse elemen kernel P sama dengan E, yaitu A B inverse sama dengan E, atau A sama dengan B. Jadi P adalah fungsi injektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 4. Perkenalkan, nama saya Faisal Mubarak dengan NIM T2018-7088. Teorema 4. Diberikan V homomorfisme dari G ke G1, maka kernel V adalah subgrup normal dari G. Bukti. Karena E elemen kernel V, maka kernel V tidak sama dengan 0. Pertama, akan dibuktikan kernel V subgrup G. Ambil sembarang A, B elemen kernel V. Perhatikan di bawah. V dalam kurung A B inverse sama dengan V A dikalikan V B inverse sama dengan V A dikalikan V B inverse sama dengan E1 dikali E1 inverse sama dengan E1. Oleh karena itu, G inverse elemen kernel V, jadi kernel V subgrup normal dari G. Selain itu, jika diberikan homomorfisme dari G ke G1, maka setiap anggota di G dipetakan tepat satu ke G1, sehingga dapat dihimpun hasil peta dari V, yaitu IMV. Selanjutnya saya Siti Romiatul Maula dengan NIM T2018-7068 akan menjelaskan tentang teorema homomorfisme. Teorema yang pertama yaitu teorema 5.1.1 yang berbunyi jika P adalah G untuk G aksen epimorfisme G grup abelian, maka G aksen juga merupakan grup abelian. Bukti teorema 5.1.1. Ambil sebarang anggota G aksen. Karena P merupakan surjektif, maka terdapat X1, X2 anggota G. Jadi P sama dengan G1, Y1. Jadi PX1 sama dengan Y1 untuk P X2 sama dengan Y2. Dihasilkan Y1 Y2 sama dengan P X1 dikali X2 sama dengan P kali kurung buka X1 dikali X2 kurung tutup sama dengan P kurung buka X2 kali X1 kurung tutup sama dengan P kurung buka sama dengan Y2 dikali Y1. Maka terbukti teorema 5.1.1. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin, T2018-7051. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 5.2.1, yaitu misalkan
P dari G ke G aksen homomorfisme grup. Ini ada 3 yang harus kita buktikan. Yang pertama ialah nomor 1, jika E elemen identitas di G, maka P E sama dengan E aksen dengan E aksen elemen identitas di G aksen. Yang kedua, jika B anggota G, maka P A inverse sama dengan dalam kurung siku P A inverse. Yang ketiga, jika H subgrup dari G, maka PH subgrup G aksen. Untuk pembuktian yang pertama ialah 1. Ambil sebarang A elemen G. PA sama dengan P dalam kurung AE. PA sama dengan PA kali PE. Selanjutnya PA inverse kali PA sama dengan PA inverse kali PA tutup kurung PE, sehingga E aksen sama dengan E aksen PE, E aksen sama dengan PE. Jadi terbukti bahwa PE sama dengan E. Yang nomor 2 yaitu ambil sebarang A anggota G. Jadi A kali A inverse sama dengan E aksen, sehingga A inverse sama dengan PE sama dengan E aksen. PA kali PA inverse sama dengan E aksen. B kali A sama dengan E aksen. B inverse kali B kali A sama dengan B inverse E aksen. E inverse kali A sama dengan B min 1 B inverse kali E aksen. A sama dengan B inverse. Jadi P A inverse sama dengan dalam kurung siku P A inverse. Selanjutnya ialah yang nomor 3, ambil sebarang X Y anggota H dan AB anggota G. X Y inverse sama dengan X P A kali P B inverse sama dengan P A B inverse, sehingga A B inverse sama dengan G. P A B inverse sama dengan H. X Y inverse sama dengan H inverse. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan nama saya Ana Nufi Ahdana, NIM T201871115. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.2.2 yang berbunyi, jika P dari G ke G aksen homomorfisme grup, maka kernel P merupakan subgrup normal dari G. Bukti, karena anggota himpunan E aksen subgrup di G aksen, maka berdasarkan teorema 5.2.1, kernel P sama dengan P pangkat min 1 anggota himpunan E aksen merupakan subgrup dari G. Untuk menunjukkan bahwa kernel P normal di G berdasarkan teorema 4.1.2 cukup ditunjukkan GH G pangkat negatif 1 elemen kernel P untuk setiap G elemen himpunan G dan H elemen kernel P. Untuk sembarang G elemen himpunan G dan H elemen kernel P diperoleh P dalam kurung GH G pangkat negatif 1 sama dengan P G P H P G pangkat negatif 1 sama dengan P G P dalam kurung siku P G tutup kurung siku pangkat negatif 1 sama dengan P dalam kurung G buka kurung siku P G tutup kurung siku negatif 1 sama dengan E aksen. Jadi
G, H, G pangkat negatif 1 kernel J, sehingga terbukti bahwa kernel J normal di G. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan teorema 5.2.5. Jika untuk G, maka G aksen homomorfisme grup dengan ker untuk sama dengan H, maka G per H sama dengan untuk G. Bukti, didefinisikan lambda G per H, maka untuk G dengan lambda GH sama dengan untuk G, untuk setiap G elemen G besar. Cara yang pertama yaitu 1. Ambil sembarang G1 kali H sama dengan G2H, elemen G per H, dengan G1H sama dengan G2H. Diperoleh G1H sama dengan G2H jika maka G1 G2 aksen elemen H. Untuk G1 G2 min 1 sama dengan E. Untuk G2 min 1 sama dengan E aksen. Untuk G1 sama dengan untuk G2. Lambda G1H sama dengan lambda G2H. Jadi lambda merupakan pemetaan. Cara yang kedua yaitu ambil G1H dan G2H elemen H per H. Diperoleh lambda G1H dalam kurung G2H dikali G2H sama dengan lambda G1 G2H sama dengan untuk G1 G2. Hasilnya untuk G1 untuk G2 sama dengan lambda G aksen H. Lambda G aksen kedua H. Jadi lambda merupakan homomorfisme grup. Yang ketiga yaitu misalkan G1H G2H elemen G per H dengan G1H tidak sama dengan G2H. Diperoleh G1H tidak sama dengan G2H jika maka G1 G2 aksen bukan elemen H. Untuk G1 G2 aksen tidak sama dengan E aksen. Untuk G1 dalam kurung untuk G2 aksen tidak sama dengan E aksen. Untuk G2 untuk G1 tidak sama dengan untuk G2. Lambda G1H tidak sama dengan lambda G2H, maka lambda disebut injektif. Cara yang keempat, ambil sembarang Y elemen untuk G, maka terdapat E elemen G, sehingga untuk X sama dengan Y. Karena X elemen G, maka X H elemen G per H. Diperoleh lambda XH sama dengan untuk X sama dengan Y. Jadi lambda surjektif. Berdasarkan 1 sampai dengan 4 diperoleh lambda merupakan isomorfisme. Jadi terbukti G per H kongruen untuk G. Terima kasih. Inilah penjelasan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.